Jadi ini ada berita yang lucu banget. Ada seseorang yang beli nomor cantik, harganya mahal lagi, 10 juta. Tetapi ketika dia sudah dapat nomor tersebut, ternyata nomornya sudah dipakai orang lain. Jadi warga Makassar ini menggugat ke Telkomsel. Tapi aneh ya, kok bisa dia membayar 10 juta? Seharusnya kan kalau misalnya beli langsung dari Telkomsel ya datang ke Grafarinya dong. Tapi kok bisa dia udah membayar dan tiba-tiba nomornya dipakai oleh orang lain? Wah, ini apakah ada kesalahan? Apakah bagian inputnya kurang teliti atau gimana ya teman-teman? Karena bisa jadi mungkin dalam sistem ada glitch ya. Jadi orang mungkin sudah selesai atau misalnya nomornya baru aja berhenti, tetapi ketika aktif kembali itu tidak terdetek di sistem dan akhirnya itu sistem mendeteksi bahwa ini adalah nomor yang available. Tetapi pertanyaan saya, kenapa kalau misalnya dia membeli apalagi duit 10 juta kan nggak mungkin gitu-gitu aja ya teman-teman. Pasti kan transaksinya ya paling nggak datang ke Grafari terus dia beli tuh nomornya, atau jangan-jangan nih, jangan-jangan belinya pakai orang dalam. Kan nggak tahu juga ya teman-teman. Oke, jadi kita baca kronologinya. Dilansir dari kompas.com. Seorang warga bernama Sucianto menggugat PT Telkomsel ke Pengadilan Negeri Makassar setelah mendapati kartu cantik senilai Rp10.670.000. Waduh. Nomornya juga nggak genep-genep banget ya teman-teman. Ini ada diskon kayaknya. Yang dibelinya telah digunakan oleh orang lain sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kalau memang ini ada glitch-nya nemen ya, sampai 2 tahun jarak margin errornya. Sucianto membeli kartu cantik dengan 10 digit angka melalui anak perusahaan PT Telkomsel, yaitu PT Finet Indonesia di Grapari. Nah, ini udah jelas belinya di Grapari, kok nggak langsung dicek saat itu juga ya? Namun saat hendak diaktifkan dengan data pribadinya, kartu tersebut tidak bisa digunakan. Sucianto kemudian mencoba menghubungi nomor yang telah dibelinya dan terkejut saat seorang mengangkat dan mengaku telah menggunakan nomor tersebut selama 2 tahun terakhir. Wow, kacau sih. Ia pun mengajukan komplain kepada PT Telkomsel dengan menunjukkan bukti pembayaran dari PT Finet Indonesia. Namun Telkomsel tidak memberikan solusi, termasuk tidak bersedia mengganti nomor cantik sesuai dengan pesanan. Saya sudah komplain dan minta digantikan nomor cantik sesuai dengan tanggal kelahiran anaknya tersebut. Tetapi PT Telkomsel enggan menggantikan hingga saya menunggu sampai berbulan-bulan, katanya. Sucianto kemudian meminta penjelasan lebih lanjut kepada pihak Telkomsel. Namun ia berpendapat jawaban bahwa nomor tersebut sudah dipakai sejak beberapa tahun lalu oleh seseorang yang identitasnya tidak diketahui. Kok bisa identitas pemegang nomor tersebut tidak diketahui? Kan untuk mengaktifasi kartu seluler harus menggunakan nomor identitas dari kartu keluarga dan KTP, ujarnya. Setelah menunggu lama tanpa kejelasan, Sucianto akhirnya menggugat Telkomsel melalui pengadilan didampingi kuasa hukumnya Fatihah. Sudah saya gugat dan sekarang akan memasuki sidang keempat, yakni pembuktian. Dalam sidang-sidang sebelumnya, PT Telkomsel mengakui semuanya itu. Saya membeli kartu cantik dengan harga mahal tapi sudah digunakan oleh orang lain. Fatihah menambahkan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan hak kliennya merasa dirugikan. Gugatan tidak banyak, cukup mengganti kartu cantik sesuai pesanan klien saya dan mengganti kerugian klien saya melakukan pengurusan kesana kemari selama beberapa bulan ini. Sementara itu, manajer corporate communication Pamasuka Telkomsel, Rina Dwi Noviani, membenarkan adanya gugatan tersebut dan menyatakan bahwa perkara masih dalam proses di Pengadilan Negeri Makassar. Bagi saya agak ganjil ya teman-teman kasus ini. Kok bisa dia membeli kartu semahal itu di Grapari dan dicoba itu ternyata ada orangnya? Seharusnya kan kalau misalnya dicoba ada orangnya, ya saat itu juga minta ganti dong. Harusnya dicoba saat itu. Karena kalau misalnya saya di posisi tersebut, tapi ini nggak tahu ya, ini masih praduga tak bersalah ya. Jadi ini masih asumsi dan bayangan seandainya saya berada di posisi tersebut. Seandainya kalau misalnya saya berada di posisi tersebut, saya membayar uang 10 juta untuk membeli kartu Telkomsel,
Dan saya belinya di Grapari lagi, di Grapari. Grapari itu kayak kantornya gitu ya, teman-teman. Jadi kayak kantor customernya di situ kalau misalnya mau ada keluhan, terus juga kalau mau beli kartu, ada masalah dengan kartunya itu di Grapari namanya. Jadi saya kalau misalnya mau membeli kartu, apalagi harganya 10 juta, saya beli di Grapari, nggak mungkin langsung saya pulang dong. Pasti saya cek di tempat dong kalau ada apa-apanya. Nah, seharusnya ketika cek di tempat, kalau misalnya memang kartunya ini bermasalah, ya saya harus minta ganti saat itu juga. Dan saya kok nggak yakin ya, sekelas Telkomsel, kalau misalnya di Grapari lagi sekelas Telkomsel, tidak dilayani kalau misalnya kartunya bermasalah. Saat itu juga ya loh ya, saat itu juga. Kok saya nggak yakin kalau misalnya sekelas Telkomsel yang perusahaan gede, dan saya juga beberapa kali masuk Grapari karena ada permasalahan di kartu saya, dan itu waktu itu saya dilayani dengan baik harusnya. Dan dilayani dengan profesional, makanya saya bertanya-tanya, kalau misalnya itu kejadiannya langsung di TKP saat itu, dan memang bermasalah kartunya, masa sih nggak dilayani? Ada yang aneh dong. Tapi ini praduga tak bersalah lagi ya, disclaimer ya. Saya kan nggak tahu pelayanan Telkomsel, pelayanan Grapari di kota-kota luar, apalagi di Makassar, kan saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi setahu saya mereka punya SOP yang cukup baik juga, cukup ramah, dan cukup membantu. Kalau misalnya dugaan ini benar-benar terjadi, wah kacau dong. Saya tadi malah menduga ini awalnya ini dibeli dari orang pihak ketiga ya. Kalau dibeli dari pihak ketiga atau dari makelar, yang makelarnya mungkin orang dalam, nah itu mungkin bisa aja terjadi hal demikian. Dia udah beli, terus nggak bisa dibalikin lagi. Tapi kalau misalnya dia udah membeli kartu cantik sesuai dengan peraturan yang berlaku, apalagi dia juga ada nunjukkan kartunya, aneh sih kalau misalnya ada kesalahan nggak langsung dibantu ya teman-teman. Konyol banget sih kejadian ini. Bayangin ini udah sidang keempat ya teman-teman dengan agenda pembuktian. Saya membayangkan saya sebagai konsumen ya. Konsumen, saya udah bayar mahal dan saya dapat kartu seperti itu, ya pasti saya kecewa. Dan saya sangat yakin orang yang bisa membeli kartu dengan harga segitu itu bukan orang yang sembarangan teman-teman. Pasti duitnya juga banyak. Bagi dia harga 10 juta itu nggak masalah sebenarnya. Harga 10 juta tuh nggak masalah. Buktinya dia beli kartu SIM card aja di harga 10 juta dibeli sama dia. Jadi uang tuh sebenarnya dia nggak masalah di 10 jutanya, tapi dia tuh didongkolnya kemungkinannya. Di keselnya. Karena kesel kan, udah beli mahal-mahal, harapannya dapat nomor cantik sesuai dengan tanggal lahir anaknya misalnya, dan ternyata nggak bisa. Nah, pasti orang kesel. Apalagi kalau misalnya orang kaya, itu pasti harga dirinya kan tinggi. Kalau misalnya tidak dilayani dengan sebaik mungkin, ya pasti masuk ke sidang, teman-teman. Dan dari pernyataannya aja udah terbukti sebenarnya dia tuh mintanya nggak muluk-muluk. Mintanya tuh cuma nomornya kalau bisa diganti. Dan juga untuk biaya sidangnya kan, sidang tuh juga butuh biaya. Terus dia juga kesana kemari butuh biaya. Minta itu supaya diganti. Itu doang permintaannya sebenarnya, teman-teman. Nggak muluk-muluk. Jadi kasus ini bagi saya cukup menarik ya. Kita lihat bagaimana respon dari Telkomsel nanti untuk menghadapi kasus-kasus yang seperti ini. Tapi saya rasa ini kasus yang cukup menarik untuk kita ikuti ya teman-teman. Bagaimana cara langkah Telkomsel untuk menghadapi kasus-kasus seperti ini. Dan saya harap sih ini bisa win-win solution bagi keduanya. Karena sebenarnya ini masalah sepele ya teman-teman. Dibilang sepele ya sepele, karena solusinya sebenarnya gampang. Cuma dari pihak Telkomselnya mau apa enggak. Dan kita nggak tahu kenapa alasan dari pihak Telkomsel tidak mengganti kartu tersebut. Nah ini nih yang belum keluar di media-media. Apa alasan dari pihak Telkomsel kok nggak mau mengganti nomor tersebut ya teman-teman? Apa nih solusinya dari Telkomsel? Nah, jadi menarik bagi kita untuk mengikuti kasus ini ya teman-teman. Bagaimana cara komunikasinya Telkomsel dalam menghadapi hal ini. Apalagi seperti kita tahu, beberapa tahun yang lalu Telkomsel juga bermasalah dengan salah satu influencer tentang kebocoran data, teman-teman. Terus sekarang muncul lagi isu ini, teman-teman. Kayaknya memang dari beberapa tahun terakhir yang bikin heboh provider Telkomsel aja ya. Nanti kita lihat bagaimana Telkomsel dalam menghadapi permasalahan ini, teman-teman. Tapi saya harap yaitu tadi win-win solution dari kedua belah pihak. Jadi supaya semuanya happy. Jadi supaya ibunya juga happy. Saya lihat ini ibunya kayak kesel banget ya. Saya yakin pasti ibunya juga
Harapannya ya paling nggak dapat ganti lah. Jadi paling nggak saya tuh dihargai lah, saya tuh dihormati lah sebagai customer. Apalagi customer membeli kartu perdana dengan harga segitu tuh nggak main-main ya teman-teman. Pasti orang berduit dong.